Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam Abi Amirullah SPDI MTSN Kota Bogor. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia, khususnya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Adapun nama anggota kelompoknya: Bintang Nur Fauzi Firmansyah, Cut Mutia Rianti, Dia Fitria Arianto, Dia Melati Suci, Fahriyatullahi Zahwa, Feliana Zahira. Kerajaan Islam di Jawa. Sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, di Jawa telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang cukup kokoh, kuat, dan tangguh. Bahkan sampai saat ini, hasil peradabannya masih dapat kita saksikan. Misalnya, Candi Borobudur yang merupakan peninggalan Buddha Mahayana, dan Candi Roro Jonggrang di Desa Prambanan. Demikian juga halnya dari segi literatur, sepertinya buku Pararaton dan Negara Kertagama, wajarlah jika Flekke menyebutnya kerajaan-kerajaan pra-Islam, khususnya Singosari dan Majapahit sebagai Empire Builders of Java. Setelah agama Islam datang ke Jawa dan kerajaan Majapahit semakin merosot, pengaruhnya di masyarakat, terjadinya pergeseran bidang politik. Kerajaan Demak. Pada waktu Sunan Ampel atau Raden Rahmat wafat, maka para wali songo berkumpul di Ampel Denta, Surabaya. Mereka sepakat untuk mendirikan sebuah pusat pemerintahan yang mengatur urusan-urusan umat Islam. Juga sepakat untuk mendirikan masjid di Bintaro. Akhirnya atas usul para wali, Raden Patah diangkat menjadi Adipati Bintaro atau Demak pada tahun 1462 Masehi. Raden Patah memutuskan segala ikatannya dengan Majapahit. Di tengah suasana intern kerajaan terjadi konflik yang sedang dirobek oleh komplotan golongan petualang dalam istana. Dengan bantuan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang sudah Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, akhirnya dapat merobohkan kerajaan Majapahitan. Pada tahun 1478, Demak diproklamasikan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa dan bertahan sampai tahun 1546 Masehi. Yang B. Kerajaan Pajang. Secara resmi, Keraton Demak dipindahkan ke Pajang pada tahun 1568 sebagai tanda berdirinya Kerajaan Pajang. Joko Tingkir atau Sultan Adiwijoyo diangkat menjadi raja pertama pada Kerajaan Pajang. Kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri dan segera mendaftari adipati-adipati di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sultan Adiwijoyo mengangkat pula Arya Penggiri, anak Sunan Prawoto, menjadi adipati di Demak. Kemudian dikawinkannya dengan putrinya. Selama pemerintahannya, Joko Tingkir kesusastraan, pengukuhan, dan kesenian keraton yang sudah maju. Peradabannya di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa Tengah. Kesusastraan berkembang dengan pesat dan seorang pujangga terkenal adalah Pangeran Karanggayam. Pamanahan adalah pengikut Jaka Tingkir yang paling banyak jasanya dalam pembunuhan Arya Panasang. Atas jasanya itulah dia hadiahkan di daerah Mataram, Kota Gede, Yogyakarta sekarang. Dalam waktu singkat, kota ini menjadi sangat maju. Ia meninggal 1575 Masehi. Anaknya Sutowijoyo menggantikan dan melanjutkan usahanya membangun kota tersebut. Ia orang yang gagah, mahir,
berani dalam peperangan. Oleh karena itu, ia terkenal dengan nama Senopati Ing Alaga, Panglima Perang. Ketika Joko Tingkir wafat, ia digantikan oleh Arya Penggiri, namun banyak masyarakat yang tidak menyukainya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir, untuk merebut kembali kekuasaannya. Ia meminta bantuan kepada Senopati Mataram yang dianggapnya sebagai kakak, yang memang menginginkan juga lenyapnya kerajaan Pajang. Ketiga, Kerajaan Mataram. Sitowojoyo adalah raja pertama dengan gelar Penembahan Senapati, Sayyidin Potogomo dengan ibu kota gede. Pada masa pemerintahan, dia bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Sebelum niat itu tercapai, dia wafat, lalu digantikan oleh Masjong atau Panembahan Seda Ingkrapya dengan gelar Sultan Anyokrowati. Pada penggantinya Raden Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hanyokromasa. Dia memerintah Mataram goncang, Demak dan Ponorogo berontak. Namun beliau dikenal oleh orang yang kuat, jujur dan adil. Pada masanya Mataram dapat mengatasinya. Tahun 1612, Surabaya tidak bersedia lagi mengakui kedaulatan Mataram. Sultan mengalami kegagalan dan wafat pada tahun 1613. Pada tanggal 2 Juli 1677, Mataram jatuh ke tangan Trunojoyo. Namun Amangkurat II pada tahun 1667 sampai 1679 yang memerintah. Dia hendak merebut kembali Mataram dengan meminta bantuan Belanda. Maka orang-orang Jawa yang kuat Islamnya tidak mengakui Amangkurat II sebagai rajanya. Amangkurat II tetap bertekad untuk merebut kembali Mataram. Akhirnya cita-citanya terkabul. Adapun Trunojoyo dengan pengiringnya melarikan diri pada tahun 1679. Mereka menyerah kepada Belanda. Kejayaan Mataram semakin menurun masa pemerintahan Amangkurat II, sehingga kerajaan Mataram Islam akhirnya tinggal nama saja. Sedangkan kekuasaan mutlak tetap di tangan Belanda. D. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeg Tapa, yang lama-kelamaan berkembang dan diberi nama Caruban. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya ingin berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerja masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon atau ujang kecil. Di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi, lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari air dan rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Pendiri pertama Kesultanan Cirebon yaitu Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 Masehi.
Lalu ia tampil sebagai raja di Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam ke penduduk di Cirebon. Kerajaan Banten. Hasanuddin resmi menjadi sultan pertama di Banten tahun 1552 sampai 1570 dan Banten diumumkan sebagai kerajaan Islam atau kesultanan di Jawa. Di bawah pemerintahannya, agama Islam serta pemerintahan Banten makin lama makin kuat yang ramai dikunjungi saudagar-saudagar. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat, penggantinya adalah Pangeran Yusuf atau anaknya sendiri. Muhammad 1580 sampai 1596 yang baru berumur 9 tahun menggantikan ayahnya yang didampingi Mangkubumi sebagai walinya. Dalam tahun 1596, beliau melancarkan serangan pada Palembang dengan maksud agar hasil bumi berada dalam kekuasaannya. Tetapi beliau tertembak mati sehingga mengalami kegagalan. Pada tanggal 22 Juni 1996 mendaratlah orang Belanda di Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan bangsa Belanda ini merupakan titik awal dari hari depan Indonesia yang gelap. Yang memerintah waktu itu adalah anak Sultan Muhammad yang baru berumur 5 bulan yang bernama Abdul Mutakhir Mahmud Abdul Qadir, didampingi oleh walinya Mangkubumi yang bernama Jaya Negara. Kemudian digantikan oleh Abu Ma'ali. Abu Ma'ali digantikan oleh Sultan Agung Tirtayasya. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan dalam upaya mempertahankan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan di Nusantara. Sultan Agung Tirtayasya berani bersikap tegas terhadap persekutuan bangsa Belanda. Ternyata sikap tegas Sultan Agung Tirtayasya terhadap VOC tidak direstuikan oleh putranya Sultan Haji. Ia cenderung berkompromi oleh VOC. Akibatnya, Sultan Agung Tirtayasya tersedak dan kemudian tertangkap peristiwa. Kemenangan Sultan Haji menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Banten. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC.